Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ibadah kali ini temanya adalah Aku mengamalkan perintah Allah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau sama-sama bernyanyi dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sekarang saatnya kita berdoa untuk mengawali ibadah kita hari ini. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai impa pagi ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Kami siap memuji dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, berarti sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau baca firman Tuhan bersama ya. Sekarang disiapkan dulu Alkitabnya, baru kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari Ulangan pasal yang keempat, bait pertama hingga yang ke-13. Ulangan pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan.
supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepada perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Wah, panjang juga ya bacaan kita hari ini. Nah, kira-kira apa ya yang akan disampaikan oleh firman Tuhan? Kita mau sama-sama dengerin ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sudah sering kita dengar loh. Dia adalah orang yang taat dan adalah umat pilihan Tuhan. Kira-kira siapa ya dia ya? Ada yang bisa menebaknya? Coba lihat gambar di sebelah ini. Ada tulisannya. Iya, betul ya, sudah bisa baca, pasti bisa baca ya. M-U-S-A, bacanya Musa. Kita semua sudah pernah dan sering mendengar cerita tentang Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini sangat taat kepada perintah Tuhan Yesus. Contohnya, kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, Musa kamu tidak boleh berbohong, maka Bapak Musa tidak akan berbohong. Lalu kalau misalnya Tuhan bilang, Musa kamu harus pergi ke tempat itu, maka Bapak Musa akan pergi ke tempat itu. Adik-adik, di sini Kak Gia mau tanya, siapa yang punya sifat taat seperti Musa? Ayo, siapa yang di sini mau mendengarkan nasihat dengan baik? Kayaknya semuanya angkat tangan. Coba Kak Gia lihat dari layarnya Kak Gia ya. Oh, semuanya sudah melakukan hal yang benar seperti Musa. Dipertahankan ya. Nah, adik-adik semuanya Kak Gia punya cerita nih tentang Lala yang suka
membantah perintah orang tua. Di suatu siang yang panas, ada seorang anak kecil bernama Lala. Dia itu sedang berlari mengejar layangan yang putus. Layangannya bagus sekali, aku ingin mengambilnya. Lalu ternyata setelah berusaha sekian lama, dia tidak mendapatkan layangannya karena terbang terbawa angin dan menjadi lebih tinggi lagi. Lalu dia pulang ke rumah sambil marah-marah. Kenapa sih aku nggak bisa dapat layangannya? Padahal tadi sedikit lagi loh, Ma. Dia malah marah-marah sama mamanya. Lalu dia langsung lari ke dapur dan membuka kulkas. Wah, ada ice cream. Dia bilang seperti itu. Lalu mamanya bilang, Lala tidak boleh makan es krim lagi. Rupanya tadi pagi Lala sudah habis 3 ice. Tapi Lala tetap tidak mau mendengar mamanya. Pokoknya aku mau ambil es krim. Lalu dia ambil es krim kesukaannya dia, dan dia tidak mendengar mamanya yang bilang kalau tidak boleh makan es krim lagi karena nanti bisa sakit tenggorokan. Lalu dia bilang, nggak mau, mama ini cerewet sekali sih, aku mau makan es krim aja. Dia akhirnya buka es krimnya. Lalu dia makan es krim. Enak sekali es krimnya. Ini es krim kesukaanku loh, katanya Lala. Dia makan es krimnya sampai habis, sampai tidak ada sisa dari es krimnya. Lalu pada malam harinya Lala merasa kesakitan di kamarnya. Dingin. Dingin sekali, Mama. Ternyata karena Lala terlalu makan banyak es krim, apa yang terjadi? Dia sakit tenggorokan dan juga demam. Karena pada saat panas Lala makan es krim yang sangat banyak. Dari sini akhirnya mama dan papanya cepat-cepat mengambilkan obat lalu memberikan Lala obat. Setelah kejadian hari itu, Lala akhirnya menyadari bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, adik-adik, adakah yang tahu apa kesalahannya Lala? Iya betul, dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Tadi orang tuanya bilang, Lala jangan makan es krim terlalu banyak. Tapi apa yang Lala lakukan? Dia tetap mau makan es krim. Dia tidak mau mendengarkan nasihat mamanya yang bilang nanti akan sakit tenggorokan kalau terlalu banyak makan es krim. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita sama-sama belajar untuk mau mendengarkan nasihat orang tua dan mendengarkan peraturan yang diberikan orang tua. Apalagi pada saat sekarang kita harus menerapkan protokol kesehatan. Adakah adik-adik yang tahu apa saja yang harus kita siapkan untuk mematuhi protokol kesehatan? Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur.
cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Nah, jadi sekarang adik-adik sudah tahu ya apa saja yang harus dilakukan untuk menaati protokol kesehatan. Karena dengan menaati protokol kesehatan, kita bisa menjaga kesehatan semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, berarti sekarang saatnya kita mau aktivitas. Jangan lupa siapkan alat tulis ya untuk mencatat kira-kira apa ya aktivitas hari ini. Nggak kerasa ya, kita sudah bersama-sama dari tadi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama, kita sudah membuat aktivitas bersama, sekarang kita mau berpisah nih.
Sebelum itu kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi ya, dari lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Jangan lupa lipat tangan, tunduk kepala, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam keadaan COVID kami masih bisa mengikuti IMPA secara online. Kiranya Engkau pulihkan sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu ini dengan baik. Tapi jangan lupa untuk tetap rajin belajar, patuh sama orang tua, rajin berdoa, dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.